Halo semua, Shalom dan salam damai Kristus untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Maria Jenny Elsiana dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 10. Nah anak-anak, kali ini kita akan langsung masuk ke bab yang keempat ya, dengan materi Aku Bersikap Kritis dan Bertanggung Jawab ya. Dan Ibu harap kali ini kalian bisa belajar dengan baik, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Selamat mengikuti pelajaran. Nah anak-anak, sekarang kita akan langsung masuk ke bab yang keempat dengan materi Aku Bersikap Kritis dan Bertanggung Jawab. Pada bab yang keempat ini, kita diajak untuk memahami cara menyikapi dan memahami tantangan dan arus pengaruh di dunia ini ya. Kita diajak menyadari bahwa pada zaman sekarang ini kita hidup dalam era yang terbuka, bebas namun kadang pragmatis ya, atau untuk kepentingan yang praktis saja. Nah, setiap orang dituntut untuk bersikap kritis atas segala tawaran dan informasi yang diperoleh. Bersikap kritis mengandaikan setiap pribadi untuk tidak menolak dengan mentah-mentah dan keras segala sesuatu ya, tetapi mencoba menyaringnya dan mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dipilih dan dipercayai. Selanjutnya, bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Ini yang paling penting ya. Media massa sangat mempengaruhi hidup kita, khususnya pengaruh media digital dewasa ini. Kita diharapkan menyadari bahwa media massa dapat berdampak positif, tetapi kadang juga negatif ya. Hal itu tergantung cara kita menempatkannya. Membangun sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap dampak media massa akan membawa kita menempatkan media massa pada tempat yang semestinya bagi perkembangan pribadi kita. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengaruh media massa bagi kehidupan kita dapat bermacam ragam sifatnya ya. Kita sering tak menyadari bahwa secara perlahan-lahan namun efektif, media membentuk pandangan kita terhadap dunia di sekitar kita. Nah anak-anak, media sering memperlihatkan pada kita ya standar hidup layak bagi seorang manusia. Seringkali pula kita diajak menilai apakah gambaran sebuah lingkungan itu sudah layak atau apakah telah memenuhi standar ya. Selanjutnya, setiap media selalu mempunyai kecenderungan membujuk ya. Di dalamnya sering ada penawaran-penawaran yang bisa jadi mempengaruhi kita. Sebagai contoh, media mengilustrasikan suatu kehidupan yang ideal, dan di dalamnya mulai dibandingkan dan dibicarakan berbagai hal yang idealnya pantas dan tak pantas, yang kadang diukur dengan ukuran yang materialistik ya. Nah, media kadang membuat kita berusaha mati-matian memenuhi kebutuhan akan gambaran kepribadian yang lebih baik, pintar, kaya, cantik atau tampan dan sempurna ya. Jadi hati-hati. Kemudian, kita tidak cukup sebagai penikmat, penonton atau pendengar saja ya, melainkan juga diajak menjadi penentu, berekspresi dan mengemukakan pendapat. Nah anak-anak, penawaran yang dilakukan oleh media dapat mendukung kita untuk menjadi lebih baik atau bahkan bisa menepiskan kepercayaan diri ya. Media bisa membuat kita merasa senang dan bangga terhadap diri kita, merasa cukup, atau sebaliknya ya, malah merasa rendah diri dari yang lain. Lewat media, kadang bisa dibangun persepsi yang keliru tentang kesejahteraan atau kebahagiaan manusia ya. Nah, di samping beberapa pengaruh media yang terkesan negatif, kita juga perlu menyadari berbagai keuntungan, kelebihan, dan kekuatan media dalam mendukung relasi atau hubungan setiap manusia ya. Nah, anak-anak, dengan teknologi komunikasinya, media mendekatkan manusia satu dengan yang lain ya. Media semakin mampu meningkatkan keadaan pikiran dan relasi kita. Nah, pikiran dan relasi kita menjadi lebih terbuka kepada orang lain,
kepada bangsa dan budaya lain. Kemudian kadang juga kemampuan teknologi media yang dikembangkan membuat kita menjadi tahu dan terlibat dengan berbagai peristiwa di belahan bumi manapun dengan cepat. Dan melalui media juga berbagai kreativitas bisa tumbuh dan disajikan dengan mutu dan pola yang semakin menarik, baik berita, informasi, film, hiburan maupun pemberitaan lainnya ya. Jadi media sosial ini memang selalu ada dampak negatif dan positifnya juga bagi kita ya. Nah anak-anak, untuk tugas kalian kali ini yaitu observasi fenomena bermedia ya. Nah, berikut Ibu tuliskan beberapa fenomena yang bisa kalian amati ya. Tetapi kalau kalian punya fenomena yang lain juga boleh. Nah, dari fenomena yang Ibu tuliskan ini kalian minimal boleh memilih 2 tema ya. 2 tema yang harus kalian observasi. Bisa dari fenomena yang sudah Ibu tuliskan di sini, bisa juga fenomena yang kalian dapat mungkin dari hal-hal yang lainnya ya. Nah, tugasnya itu kalian harus menulis hasil observasi dari fenomena yang kalian amati. Bisa dilengkapi dengan foto-foto ya, bisa juga tidak, tergantung dari kalian. Setelah kalian observasi, kalian membuat refleksi tentang keprihatinan, situasi dan harapan kalian tentang apa yang telah kalian observasi dari hasil fenomena yang kalian amati tentang fenomena bermedia ya. Nah, jadi kalian harus membuat refleksinya, baik itu tentang keprihatinan kalian, situasi dan juga harapan kalian ya. Thank you and God bless us. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga Tuhan memberkati dan sampai jumpa lagi.